Halo pelanggan setia Kubota, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Selamat datang di segmen baru kami, yaitu Ngopi Bosku, ngobrol pintar bareng Sobat Kubota. Nah, kali ini saya Masud dari PT Kubota Machinery Indonesia tidak sendiri. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan perusahaan pembiayaan atau yang lebih sering kita kenal dengan leasing ya. Nah, pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan Kubota yang ingin tahu karena ada rencana untuk kredit Kubota. Nah, ini waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol. Apakah bisa kredit untuk beli unit pertanian Kubota melalui perusahaan yang akan kita ajak ngobrol ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini kita sudah kedatangan tamu dan saya akan ngobrol bareng dengan perusahaan pembiayaan yang sudah bekerja sama dengan kami PT Kubota, yaitu PT Equity Finance, dan sudah hadir bersama saya hari ini Ibu Made, Business Support Officer dari Equity Finance. Saya akan sapa dulu. Halo, selamat pagi, apa kabar Bu Made? Selamat pagi Bapak, dan selamat pagi juga untuk Bapak, Ibu, dan petani di seluruh Indonesia. Semangat! Ya, semangat sekali. Baik Bu Made, kita bisa langsung saja mulai obrolan kita pagi ini. Ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin Bu Made bisa jelaskan dulu mengenai profil singkat perusahaan Equity Finance. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Oke, jadi PT Equity Finance Indonesia itu telah berdiri sejak tanggal 1 Oktober 1996. Nah, kami itu membiayai hampir seluruh sektor usaha dan salah satunya adalah pembiayaan alat pertanian atau disebut juga di produk kami Patani. Begitu. Nah, untuk saat ini kami hanya bekerja sama dengan merek Kubota saja. Dan kami tidak melakukan pembiayaan untuk alat pertanian yang merek lain. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau membeli alat pertanian, nanti Equity Finance bisa bantu. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya Bu, pertanyaan kami, apa bedanya perusahaan Ibu, perusahaan pembiayaan dengan perbankan? Oke Pak. Ini sebenarnya banyak juga yang tanya ya. Jadi bedanya adalah apabila Bapak atau Ibu itu meminjam di bank, itu biasanya akan diminta jaminan tambahan. Nah, tapi kalau di perusahaan pembiayaan biasanya tidak perlu jaminan tambahan. Begitu. Oh, oke. Jadi ini benar-benar bisa memudahkan para petani yang ingin memiliki unit dengan kendala mereka tidak memiliki kolateral yang dimana dibutuhkan di perbankan. Di perusahaan Ibu tidak dibutuhkan itu ya? Biasanya Pak ya. Jadi hampir ya bisa dikatakan hampir 70 atau 80% itu kita tanpa jaminan tambahan ya Pak. Tapi maksudnya jangan khawatir. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau misalnya memang sesuai dengan hasil survei kita, pasti kita nggak akan minta jaminan tambahan. Itu hanya untuk case-case tertentu ada aja case, gitu case Pak. tertentu saja yang ini betul. perlu digarisbawahi dan dimengerti oleh calon pembeli ya. Ya, jadi jangan khawatir gitu. Jadi kalau di equity kita usahakan pasti tanpa jaminan tambahan gitu. Oke, menarik sekali. Nah, kemudian untuk para petani yang ingin membeli unit Kubota, apa saja sih Bu yang harus mereka persiapkan? Dokumen apa gitu? Oke Pak, jadi untuk dokumen yang utama pastinya data diri Bapak Ibu ya. Jadi seperti KTP, kemudian KTP pasangan apabila sudah menikah, kemudian kartu keluarga, NPWP, buku nikah, kemudian rekening tabungan, lalu sertifikat atau PBB rumah, dan sertifikat sawah. Begitu. Nah, ya, jadi untuk Bapak Ibu yang
ingin mengajukan pembiayaan itu cukup dipersiapkan itu saja. Nah, nanti dari tim marketing kami itu akan memfoto semua berkas tersebut. Jadi tidak perlu difotokopi. Oke. Disiapkan saja asli dokumennya. Nanti teman-teman dari Equity yang akan memfoto untuk diproses ya Bu. Nah, pertanyaannya berikutnya Bu Made. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh calon customer Kubota. Berapa sih nilai DP atau uang muka yang harus mereka persiapkan untuk pembelian unit ini melalui perusahaan pembiayaan atau leasing? Ya, baik Pak. Biasanya di kita DP itu minimal 30% dari harga unit, Pak. Oke. Mengenai skema cicilannya sendiri bagaimana, Bu? Oke, untuk skema cicilan itu kita ada dua skema khusus untuk Pak Tani ya Pak ya. Yang pertama itu skema cicilan bulanan. Jadi seperti pada umumnya ya, setiap bulan mencicil ya kan, sesuai dengan angsuran. Nah, tapi kita kasih nih special skema kepada teman-teman di pertanian itu bayar cicilan per musim. Oke, jadi Equity Finance itu bisa bantu Bapak atau Ibu dengan skema bayar cicilan per musim mengikuti masa panen. Begitu. Nah, ini misalnya aja ya Pak ya. Jadi bayar cicilan per 6 bulan. Nah, asumsinya Bapak Ibu itu membayar cicilan kecil setiap bulan itu minimal 1,5 juta dari bulan 1 sampai bulan 5. Nah, di bulan ke-6-nya itu Bapak Ibu bayar angsuran besar. Begitu. Jadi kalau misal ada pertanyaan dari calon customer, apakah perusahaan bisa memberikan kemudahan cicilan per musim? Jawabannya adalah iya, bisa ya Bu? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu ya atau customer. Misalnya Bu Made saya pengennya bayar angsuran besarnya per 3 bulan gitu. Oke, kita bisa kasih hitungan. Tapi di bulan pertama dan bulan kedua itu tetap ada cicilan kecil gitu. Nah, cicilan kecilnya minimal 1,5 juta. Begitu Pak. Kalau misalnya minta Bu Made, aku mau dong hitungin per 6 bulan bayar angsuran besarnya. Oke, kita juga bisa bantu dengan skema yang tadi. Oke. Begitu. Nah, berikutnya sih Bu, ini yang sepele tapi sering kali ditanyakan ke Kubota dan sales dealer Kubota. Mereka itu sering bertanya kira-kira berapa lama ya dari mereka ingin membeli Kubota, diproses sampai kemudian aplikasi mereka disetujui. Oke, jadi setelah syarat-syarat telah dilengkapi, itu tim marketing akan survei ke rumah Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi hasil surveinya itu akan keluar maksimal 3 hari setelah data dan survei. Jadi data sudah lengkap, survei sudah, nah itu maksimal 3 hari. 3 hari kerja ya Bapak ya? Ya. Jadi 3 hari kerja itu akan keluar hasil apakah pengajuan mereka disetujui atau tidak gitu ya Bu ya? Betul. Itu maksimal ya Pak ya? Bisa jadi lebih cepat. Di berikutnya ini, apa saja sih yang dibutuhkan oleh customer agar pengajuannya itu bisa disetujui? Atau ada hal apa nih yang membuat pengajuan mereka itu akhirnya ditolak dan tidak disetujui oleh perusahaan pembiayaan? Oke. Jadi supaya prosesnya itu lebih cepat, itu biasanya kita juga minta koordinasi ya kepada Bapak dan Ibu atau customer itu supaya membantu juga mempersiapkan kelengkapan dokumen sewaktu marketing kami survei. Nah, misalnya apabila Bapak Ibu memiliki lahan sawah, itu maka dibantu mempersiapkan sertifikat lahan tersebut. Nah, kalau misalnya juga Bapak atau Ibu punya mesin combine atau traktor, nah itu juga boleh dipersiapkan sertifikatnya. Jadi sebenarnya
yang bikin lama itu biasanya data-data atau syarat-syaratnya ini belum lengkap. Begitu. Jadi semakin sudah dipersiapkan semuanya, itu biasanya semakin cepat Pak prosesnya. Oke. Gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan sedikit untuk yang ini bahwa proses itu bisa disetujui lebih cepat asal mereka juga bisa mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan bisa lebih cepat juga ya. Yes, betul sekali Pak. Untuk pertanyaan yang kedua tadi Bu, hal apa nih yang membuat pengajuan mereka itu tidak disetujui oleh perusahaan pembiayaan? Kalau untuk ini kita biasanya pasti berdasarkan kembali lagi persyaratan tadi Pak. Biasanya ada persyaratan yang kurang ya atau yang tidak valid begitu ya. Biasanya itu sih Pak yang banyak Pak terkendala di situ. Tapi itu maksudnya tidak banyak ya, hanya beberapa aja. Oke, jadi intinya sih sebenarnya termasuk kerjasama dari calon pembeli untuk bisa kooperatif mereka mempersiapkan dan menyediakan apa yang dibutuhkan dokumen-dokumen oleh perusahaan pembiayaan ya Bu ya. Betul sekali Pak. Biasanya kalau dari calon customer itu sudah mempersiapkan segala dokumennya sudah lengkap, itu biasanya kita juga lebih cepat atau lebih gampang ya untuk memprosesnya. Oke. Kemudian Ibu ada pesan apa nih untuk baik itu calon customer atau juga customer yang sudah membeli unit Kubota melalui equity finance, ada pesan apa nih yang ingin disampaikan ke mereka? Iya, pastinya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada para customer yang sudah mempercayakan equity finance untuk membantu usahanya, dan juga equity finance tentunya sangat senang sekali berkontribusi itu untuk membantu usaha di sektor pertanian ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi, segera hubungi kantor kami terdekat. Begitu Pak. Calon pembeli Kubota di mana mereka bisa menghubungi kantor cabang equity finance Bu? Oke Pak, untuk saat ini kita hanya ada di beberapa daerah ya Pak ya. Jadi seperti di Makassar itu kita ada satu ya, kemudian di Surabaya, di Tuban itu juga kita ada, kemudian di Palembang. Nah Palembang itu dan juga sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada customer di Lampung kita juga bisa ke sana. Gitu. Kemudian di Jawa Barat juga ada. Jadi sebenarnya di Medan juga kita ada. Oke. Jadi sudah lumayan ada beberapa cabang yang itu coveragenya bisa ke banyak kota ya Bu ya. Jadi calon pembeli juga nggak perlu khawatir untuk menghubungi equity finance jika mereka tertarik untuk membeli unit Kubota melalui perusahaan pembiayaan. Iya betul Pak. Baik Bu Made, nggak berasa hampir setengah jam nih perbincangan kita ngobrol-ngobrol mengenai perusahaan pembiayaan bersama Equity Finance. Terima kasih banyak waktu dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan ke calon pembeli Kubota. Mudah-mudahan customer Kubota di rumah puas akan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Bu Made. Dan bila masih ada yang ingin ditanyakan lagi, ini untuk para petani, calon pembeli Kubota dan sobat Kubota semuanya, Anda bisa komen di video di bawah ini nanti atau di video lain kami di channel YouTube juga boleh, dan di akun Facebook, Instagram, dan akun media sosial kami yang lainnya nanti akan dijawab langsung oleh ahlinya dari PT Kubota Machinery Indonesia. Terima kasih banyak Bu Made untuk waktunya. Semoga sehat selalu untuk Bu Made dan seluruh teman-teman di Equity Finance. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sampai jumpa kembali di acara Kubota yang lain ya Bu. Ya, terima kasih semuanya.
Oke, dan untuk pelanggan setia Kubota jangan lupa like dan subscribe, juga jaga kesehatan dengan terus mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Made. Ya, salam sehat dan tetap semangat. Tetap semangat.